Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Madirati KRD, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Ibu Ninyoman Astika Dewi, Sarjana Gizi, Magister Biomed, dan Ibu Nimadi Marwati, Sarjana Pendidikan, Sarjana Teknik, Magister Sains, selaku dosen penguji saya pada seminar proposal kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya, Ana Agung Dita Pratnyaswari, NIM 110, Prodi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Merokok Terhadap Waktu Pembekuan Darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 4 poin penting. Pertama, alasan mengapa saya memilih judul penelitian ini, yang akan dibahas pada bab 1 pendahuluan, lalu kedua tinjauan pustaka, ketiga kerangka konsep, dan terakhir, yaitu metode penelitian. Pemilihan judul proposal ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang perlu diperhatikan dengan serius oleh publik sebelum zat adiktif yang terkandung pada rokok ini menimbulkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat bila digunakan. Tentu kita harus menanggapinya dengan serius. Mengapa? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka kematian akibat rokok diperkirakan mencapai 10 juta di seluruh dunia pada tahun 2030. 70% diantaranya akan terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia yang saat ini merupakan perokok dengan populasi negara terbesar di ASEAN dengan persentase 46,16%. Hasil Riskesdas 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan usia merokok tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Lalu, persentase perokok aktif harian tertinggi pada kelompok usia 30 sampai 34 tahun adalah sebesar 33,4%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat bahwa prevalensi perokok tertinggi ditemukan di Kabupaten Jembrana dengan persentase 22,56%. Lalu, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2021 di Banjar Berawantangi Taman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dari hasil wawancara dengan 40 warga setempat yang diberi secara acak, didapatkan informasi bahwa sebagian besar populasi laki-laki di wilayah tersebut mengonsumsi rokok lebih 15 batang per hari dan masih merokok hingga sekarang. Pengaruh merokok yang yaitu salah satu faktor dapat meningkatkan kadar hemosisnya. Bila berada dalam kadar yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Kadar homocysteine meningkat seiring bertambahnya usia pada jenis kelamin laki-laki, dan maka dari itu maksud saya memberi variabel penelitian ini untuk mengukur masa pembekuan darah oleh peningkatan homocysteine akibat merokok pada populasi laki-laki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti yaitu bagaimana pengaruh merokok terhadap waktu pembekuan darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang akan saya laksanakan. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap waktu pembekuan darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Lalu tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi perokok aktif dan perokok pasif. Lalu yang kedua, mengidentifikasi derajat merokok pada perokok aktif berdasarkan lama merokok dan jumlah rokok yang dihisap dalam sehari. Lalu yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh paparan asap rokok pada perokok aktif dan perokok pasif terhadap waktu pembekuan darah. Secara garis besar, manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang penelitian, referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan lebih lanjut, dan dapat diharapkan data dari hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai acuan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan penyuluhan bahaya merokok terhadap risiko gangguan pembekuan darah, sehingga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan cara tidak merokok dan dapat menghindari paparan asap rokok. Rokok terbuat dari tembakau kering yang dibungkus dengan bentuk cerutu. Komponen utama rokok antara lain karbon monoksida, tar, dan nikotin. Nikotin adalah zat terbesar dan paling berbahaya dalam asap rokok, bersifat adiktif dan dapat dengan cepat menyebabkan darah membeku. Nikotin juga berpengaruh terhadap pembuluh darah, yakni merusak endotel pembuluh darah dan terhadap trombosit dengan meningkatkan agregasi trombosit. Dampak rokok bagi kesehatan bukan hanya perokok itu sendiri, tetapi juga orang yang berada di lingkungan asap rokok atau biasa disebut dengan perokok pasif. Salah satu masalah utama dalam penelitian ini akibat merokok yaitu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. ASEAN saat ini merupakan kawasan yang menyumbang 110% dari seluruh perokok di dunia dan 20% penyebab kematian merokok di dunia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan persentase 46,16% perokok. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mencatat bahwa prevalensi perokok tertinggi ditemukan di Kabupaten Jembrana sebesar 22,56%.
Perilaku merokok disebabkan oleh faktor internal atau faktor psikologis seperti perilaku merokok untuk mengurangi rasa stres, maupun faktor eksternal, faktor lingkungan sosial seperti dipengaruhi oleh teman. Perokok adalah seseorang yang menghirup asap rokok secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti orang yang mengkonsumsi rokok, sedangkan secara tidak langsung seseorang berada di suatu tempat atau lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan rokok, menghirup atau terpapar oleh asap rokok. Semakin lama seseorang merokok dan semakin banyak dia merokok per hari, semakin berat derajat merokoknya yang dapat ditentukan menggunakan indeks Bregman dengan cara mengukur lama merokok dikalikan dengan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari. Fungsi utama darah salah satunya yaitu mekanisme hemostasis untuk menghentikan perdarahan pada lokasi luka. Ketika pembuluh darah luka itu bocor, tubuh melakukan 3 mekanisme utama untuk menghentikan perdarahan yang sedang berlangsung, yaitu merangsang penyempitan pembuluh darah yang dikenal sebagai vasokonstriksi, aktivitas trombosit, dan aktivitas komponen pembekuan darah di plasma darah. Selain faktor vaskular dan trombosit, faktor pembekuan darah juga berperan sangat penting dalam penutupan luka untuk menghentikan perdarahan. Berikut ini merupakan 13 faktor koagulasi. Ada 3 kelompok faktor pembekuan darah, yaitu kelompok fibrinogen yang terdiri dari faktor 1, faktor 5, faktor 8, dan faktor 13. Kelompok protrombin terdiri dari faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Lalu ada kelompok ontak. Pembekuan terjadi melalui 3 langkah utama. Pertama, sebagai respons terhadap kerusakan sel darah itu sendiri, terjadi reaksi kimia kompleks. Kedua, ini adalah aktivator protrombin yang membuat protrombin menjadi trombin. Enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benda-benda fibrin yang mengikat trombosit sel darah dan plasma membentuk bekuan. Pemeriksaan hemostasis, yaitu uji screening untuk penilaian sistem pembekuan darah. Pada variabel penelitian saya berfokus pada pemeriksaan clotting time, yaitu waktu yang diperlukan saat pengambilan darah sampai saat terjadi pembekuan. Metode pemeriksaan waktu pembekuan darah, yaitu metode tabung, atau modifikasi Leiden-White dan metode slide. Jika dibandingkan dengan kedua metode tersebut, metode tabung dianggap cara yang paling baik, tetapi masih banyak laboratorium yang tidak menggunakan dan lebih memilih metode slide. Dengan alasan, sampel yang dibutuhkan yaitu sedikit sebanyak 2 tetes darah, prosedur pemeriksaan sederhana sehingga membutuhkan waktu yang sedikit. Zat kimia berbahaya pada rokok dapat memicu terjadinya radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa oksidatif reaktif yang mengganggu hemostasis di dalam tubuh. Dijelaskan di slide bahwa selain merokok ada juga beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan hemostasis dan juga faktor-faktor yang dapat menurunkan dan memperpanjang dari hasil pembekuan darah. Berdasarkan kajian teori yang telah saya sampaikan tadi, berikut ini adalah kerangka konsep yang akan menjelaskan secara ringkas gambaran penelitian yang akan saya lakukan. Pada kerangka konsep gambar 1 dijelaskan bahwa terdapat 2 variabel yang diamati, yaitu variabel independen dan dependen. Pada perokok di Banjarbaru di Taman Kabupaten Jembrane dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Dari hasil pembekuan darah akan didapatkan 2 pengukuran, yaitu nilai normal untuk metode slide adalah 2-6 menit, lalu hasil pemendekan diakibatkan oleh peningkatan homocysteine. Merokok merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar homocysteine plasma yang mempengaruhi beberapa faktor yang terlibat dalam kaskade pembekuan darah, termasuk penurunan aktivitas antitrombin. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai definisi operasional dari setiap variabel penelitian. Pertama, pada variabel independen, pada perokok aktif dan perokok pasif, dan selanjutnya definisi dari setiap variabel tersebut adalah pada perokok aktif, yaitu orang yang dengan sengaja membakar sebatang rokok dan menghirup asap dari rokok yang dibakar tersebut. Sedangkan pada perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, namun terpapar atau menghirup asap rokok. Selanjutnya yaitu cara pengukuran dari variabel penelitian ini ada dengan cara wawancara, dan skala datanya yaitu berupa nominal, kategori, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Selanjutnya yaitu variabel dependent, yaitu waktu pembekuan darah atau clotting time, merupakan waktu yang diperlukan untuk mengukur lamanya darah membeku sampai terlihat adanya benang-benang fibrin. Untuk pengukurannya menggunakan metode slide dengan skala data ordinal, kategori rendah bila kurang dari 2 menit, normal 2-6 menit, dan tinggi jika lebih dari 6 menit. Lalu berikut ini merupakan hipotesis penelitian yang dibuat dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Pada hipotesis nol atau nihil menyatakan bahwa tidak ada pengaruh merokok terhadap hasil waktu pembekuan darah. Sebaliknya, pada hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan pengaruh merokok terhadap hasil dari waktu pembekuan darah.
Baik, pembahasan berikutnya yaitu metode penelitian. Saya menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian cross-seksional dipilih karena dilakukan pada satu waktu dan hanya sekali. Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol, yang merupakan kelompok yang tidak merokok namun terpapar asap rokok, dan kelompok sampel yang merokok atau perokok aktif. Kemudian dilakukan pendataan mengenai nilai waktu pembekuan darah atau clotting time pada kedua kelompok penelitian tersebut yang hasilnya nanti akan diolah dan dianalisa terlebih dahulu. Selanjutnya adalah alur penelitian, diawali dengan identifikasi masalah, lalu penyusunan proposal, kemudian jenis penelitian dengan metode pendekatan cross-seksional, lalu penentuan populasi yang merupakan warga laki-laki di Banjar Berwanteng Taman, Kabupaten Jembrane. Setelah itu, sebelum mendapatkan sampel, kita perlunya ada teknik pengumpulan sampel dengan purposive sampling diperoleh warga perokok di Banjar Berwanteng Taman, Kabupaten Jembrane yang berjumlah 60 orang, kemudian pengumpulan data dengan metode wawancara dan juga pengukuran langsung di tempat penelitian, kemudian pengolahan dan analisis data, dan terakhir itu penyusunan laporan akhir. Tempat penelitian ini dilakukan di wilayah Banjar Berwantengi Taman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrane. Waktu penelitian dilaksanakan dari perencanaan penyusunan proposal sampai dengan akhir penelitian yaitu sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022. Populasi merupakan seluruh objek yang menjadi sasaran yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh warga laki-laki di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrane. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diteliti dan memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah warga perokok di wilayah tersebut. Menurut Guy, Mills, and Erasian pada tahun 2009, untuk penelitian komparatif diperlukan 30 responden untuk setiap kelompok. Didukung oleh syarat uji Chi-square, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Maka besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu karakteristik atau persyaratan untuk menjadi subjek penelitian. Kriteria inklusi pada responden merupakan warga laki-laki di wilayah Banjar Berwanteng Taman, Kabupaten Jembrane, berumur 15-64 tahun, pada perokok aktif mengonsumsi rokok hingga saat ini, sedangkan pada perokok pasif warga yang tidak merokok, namun terpapar atau menghirup asap rokok. Kemudian tidak sakit dan tidak mengonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi dari hasil pemeriksaan, lalu bersedia untuk menjalani pemeriksaan dan juga menandatangani informed consent. Sedangkan pada kriteria eksklusi, apabila warga terkena hemofilia, yaitu gangguan ketika darah tidak membeku secara normal, tentunya tidak diperbolehkan ikut serta dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, yaitu menolak untuk pengambilan darah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas wawancara yang dilakukan, berupa identitas responden, kategori perokok, dan aspek perilaku merokok, yaitu derajat merokok seseorang, seperti lama merokok dan jumlah rokok yang bisa dalam sehari. Lalu kemudian data hasil pemeriksaan waktu pembekuan darah yang dilakukan pengukuran langsung di tempat penelitian menggunakan metode slide, sedangkan pada data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengutip data yang disusun oleh pemerintah desa dan digunakan sebagai data dukung penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu kamera digital, lembar wawancara, lembar persetujuan menjadi subjek penelitian, dan alat tulis. Kemudian, alat dan bahan untuk pemeriksaan waktu pembekuan darah yaitu objek gelas, autoclick lancet, lancet dan kapas steril, kapas alkohol 70%, stopwatch, dan juga APD. Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu memperkenalkan diri pada subjek penelitian, memberikan penjelasan dan menanyakan kesenian subjek penelitian untuk menjadi responden. Kemudian pengumpulan data dengan mengisi lembar wawancara. Jika data subjek penelitian sudah diisi lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan waktu pembekuan darah dengan metode SLAB. Menurut Nuto Atmojo tahun 2015, proses pengolahan data dapat melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, yaitu editing, adalah pengecekan untuk mengetahui kelengkapan data yang dikumpulkan sudah terisi semua atau belum dan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Kemudian, coding atau pemberian kode, yaitu mengkategorikan jawaban dengan memberikan kode pada setiap jawaban responden. Lalu yang ketiga, yaitu enter data atau memasukkan data, merupakan proses yang dilakukan dengan cara mengisi kolom-kolom lembar kode ke program komputer. Dan selanjutnya, pentabulasian data atau tabulating, memasukkan data hasil penelitian dalam tabel sesuai dengan kriteria, lalu pembersihan data atau cleaning, yaitu validasi semua data yang telah dimasukkan ke dalam komputer untuk menghindari kesalahan dalam pemasukan data, dan terakhir yaitu saving atau menyimpan data untuk siap dianalisis. Kemudian setelah mendapatkan data, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis data dilakukan secara bertahap dan dalam proses yang terkomputerisasi menggunakan aplikasi SPSS. Etika penelitian yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, informed consent merupakan persetujuan tertulis diberikan sebelum melakukan penelitian. Kedua, anonymity dengan tidak mencantumkan nama responden. Ketiga, confidentiality dengan menjaga kerahasiaan hasil penelitian.
Untuk melindungi peneliti serta semua orang yang terlibat dalam penelitian ini, maka diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai pedoman untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam mempresentasikan hasil proposal penelitian saya pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji atas perhatiannya. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.